98.4 FM Radio R2B, sahabat di segala suasana dan mitra usaha Anda. Selamat pagi saudara 2B, apa kabar? Semoga saja baik dan senang sekali Wahyu bisa hadir ke tengah ruang dengar Anda di acara talkshow bersama dengan kantor imigrasi Pati, di mana tema pada talkshow kali ini yaitu pelayanan isi paspor imigrasi Pati melayani semakin pasti. Dan sudah ada 3 narasumber yang hadir di studio Radio 2B. Yang pertama ada Bapak Farhan Ferdiansyah selaku Kepala Subseksi Verifikasi dan Identifikasi. Selamat pagi Pak Farhan. Selamat pagi Mas Wahyu. Kemudian ada Pak Junaidul Fitriono ya, ini selaku analis keimigrasian pertama. Selamat pagi Mas. Selamat pagi Mas Wahyu dan sahabat R2B sekalian. Dan yang terakhir ini ada Bapak Yosef Heri Sudiatmoko yang juga merupakan analis keimigrasian pertama di kantor imigrasi Pati. Selamat pagi Pak Moko ya. Ya, ini sehat semua kabarnya? Sehat. Alhamdulillah sehat. Itu yang penting Mas Wahyu sekarang. Kalau nggak sehat ya bisa datang ke sini. Ya, sahabat R2B, di pagi hari ini kita akan berbincang banyak mengenai pelayanan paspor ya Pak ya, di kantor imigrasi Pati. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan adalah apa sih Pak paspor itu? Mungkin dari Pak Farhan dulu ya yang akan menjawab. Paspor itu adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara. Jadi warga negara yang mau melakukan perjalanan antar negara itu harus memiliki dokumen resmi. Dokumen resmi itu apa sih? Itu paspor itu, gitu Mas. Nah, di situ nanti ada identitasnya, gitu. Mencakup nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir ada di situ semua, Mas. Itu termasuk dokumen pribadi atau bagaimana Pak? Dokumen pribadi, karena kan nanti paspor itu ya setiap orang mendapatkan paspornya masing-masing, walaupun dia masih balita mau melakukan perjalanan ke luar negeri harus memiliki paspornya sendiri. Tidak bisa identitas anak kecil itu menumpang di paspor orang tuanya. Kalau jenisnya sendiri paspor itu ada berapa sih Pak Farhan? Paspor itu ada 2 tipe, yang itu paspor biasa dan paspor elektronik. Tapi khususnya untuk paspor elektronik itu baru bisa diterbitkan itu di kota-kota besar, contohnya di Semarang, kalau di Jawa Tengah di Semarang, di Solo, ataupun yang di Jogja. Tapi kalau yang kayak kantor ini kan bisa membuat untuk elektronik paspor. Karena apa Pak kalau bisa elektronik? Itu mungkin dari kita sudah ada surveinya dari Direktorat Jenderal. Mungkin peminatnya untuk yang kantor imigrasi yang ada di kabupaten itu agak sedikit untuk peminat untuk menggunakan paspor elektronik itu Mas. Kalau bedanya yang biasa dan yang elektronik itu terletak pada apa sih Pak Farhan? Oke, kalau yang elektronik itu di dalam sudah ada chipnya Mas. Seperti IKTP kan sudah ada chipnya. Kalau paspor biasa itu belum ada. Kalau persyaratan untuk membuat paspor mungkin bisa dijelaskan Pak Farhan? Apa saja yang harus disiapkan oleh masyarakat gitu? Oke, untuk persyaratan pembuatan paspor itu ada 3 persyaratan utama. 3 persyaratan utama itu adalah KTP, kartu keluarga, lalu yang ketiga itu akta lahir atau bisa diganti dengan ijazah atau bisa diganti dengan buku nikah. Itu untuk persyaratan utama. Tapi kan ada persyaratan tambahan itu khusus untuk tujuan-tujuan tertentu. Sepertinya kalau misalnya ada yang mau bekerja sebagai CPNI ke luar negeri, itu harus ada rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja kabupaten setempat. Kalau misalnya mau umroh, itu harus ada rekomendasi dari Biro Pemantauan Perjalanan Umroh dan dari Kementerian Agama. Seperti itu Mas. Kalau proses pembuatan paspor itu memakan waktu berapa lama Pak? Oke, untuk pendaftaran paspornya itu pertama kan calon pemohon itu harus
mendaftar secara online melalui aplikasi apapun. Download dulu ya Pak ya? Betul, Iya. harus di-download dulu. Nah nanti di aplikasi itu dan pemohon itu bisa menentukan slot kuota yang tersedia itu di hari apa dan jam berapa. Nah jadi situ bukan hari aja Mas yang ditentukan, tapi jam berapa Jamnya juga. Ya misalnya hari Senin pemohonnya bisanya jam 10 atau mungkin setelah istirahat makan siang jam 1 atau jam 2 di situ sudah bisa dipilih gitu. Nah nanti setelah menentukan sudah mendaftar, menentukan jam dan waktunya, lalu pemohon itu bisa datang ke kantor imigrasi sesuai dengan jam dan hari yang sudah dipilih sama pemohon tersebut gitu. Jadi pemohon sekarang tidak perlu datang lagi ke kantor imigrasi pagi-pagi, mungkin Antri ya? antri cuma untuk ngambil nomor antrian aja Mas. Sekarang sudah online sekarang permohonan tersebut. Kalau kantor imigrasi Pati sendiri itu melayani warga masyarakat Pati saja atau mungkin sekarang atau mungkin bisa seluruh Indonesia? Oke, kalau untuk kantor imigrasi Pati itu wilayah kerjanya itu kan sekaresidenan Pati. Itu ada di Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara, Kabupaten Rembang dan Kabupaten Blora. Tetapi untuk permohonan paspor itu sudah bisa dilakukan di kantor imigrasi mana saja. Ya, jadi walaupun di luar karesidenan tetap kita terima seperti itu. Termasuk misalnya warga Rembang mau bikin di Semarang juga bisa. Boleh. Sangat Boleh ya Mas Bayu. Iya. Jadi sekarang tidak lagi berdasarkan domisili. Iya. Kalau dahulu itu memang harus berdasarkan domisili, di mana dia terdekat ke kantor imigrasi terdekat lah yang dia mengajukan permohonan paspor. Jadi kalau sekarang misal warga Rembang tadi disampaikan pengen saya paspor elektronik, kebetulan di Pati belum ada, ya bisa silahkan ke kantor imigrasi yang sudah melayani, misal di Semarang atau di Solo atau di Jogja, atau mungkin pas posisinya lagi di Jakarta nih, bisa. dia lagi di KTP saya Rembang tapi boleh nggak pergi di Jakarta? Boleh, sangat boleh. Jadi tidak lagi berdasarkan domisili. Iya. Kalau untuk layanan di masa pandemi ini seperti apa, Pak? Mungkin Pak Junaidul ya? Mau dilanjut? Jadi kami sangat concern berkaitan dengan pelayanan di kala masa pandemi kayak gini. Jadi memang sudah ada berbagai edaran dari Direktorat Jenderal Imigrasi berkaitan dengan kita tetap melayani namun dengan protokol kesehatan yang amat sangat ketat. Jadi kita sudah sediakan berbagai fasilitas Mas Wahyu untuk mendukung tim Satgas gugus penanganan COVID. Dan sudah diuji, sudah diverifikasi sama teman-teman Satgas di Pemkab Pati dan memang layak untuk melanjutkan proses pelayanan. Jadi tidak hanya petugasnya menggunakan masker, melakukan cek swab secara berkala, namun juga pemohon juga ada pengecekan suhu. Kita kurangi jumlah kuantitas pemohonnya. Jadi bahkan sampai tempat duduk kita kasih social distancing sesuai dengan arahan yang sudah ditetapkan. Jadi benar-benar kita ingin memberikan layanan terbaik di masa pandemi ini kepada masyarakat. Itu Mas Wahyu. Kalau jumlahnya sendiri di masa pandemi paling banyak berapa orang yang boleh mengajukan permohonan? Berkaitan dengan jumlahnya di masa pandemi ini memang dikurangi separuhnya. Jadi kemarin itu melihat situasi level dari masing-masing daerah. Jadi untuk kalau imigrasi Pati diberi 100, diberi kuota 100. Namun ya karena pandemi, imigrasi itu berkaitan dengan paspor, berkaitan dengan perjalanan ke luar negeri, apalagi di luar negeri masih amat sangat kondisinya seperti ini. Jadi memang ada penurunan dari sebelum pandemi dan saat pandemi Mas Wahyu gitu. Ya mungkin mungkin juga orang masih berpikir untuk saat ini mau membuat paspor karena kan juga negara-negara belum bisa menerima wisatawan mancanegara kan seperti itu. Jadi mungkin masih tertahan, apalagi juga sekarang kan untuk haji tahun 2020 dan 2021 itu kan masih tertunda, belum berangkat. Maka masih mau dilihat nih apakah tahun 2022 akan berangkat seperti itu. Kita berdoa dan sama-sama nih semoga segera berangkat teman-teman. Iya. Karena udah menunggu 2 tahun. Ya. Biasa. Kalau sebelum pandemi rata-rata berapa itu dalam sehari? Kita bisa melayani pemohon paspor itu sekitar 100 orang Mas. Nah, sekarang pada saat pandemi ini
orang yang mau melaksanakan ibadah umroh dan juga orang yang mungkin mau beribadah di luar negeri, bekerja di luar negeri, mayoritas pemohon paspor dari Bali. Karena pada saat ini kan dari pemerintah Arab Saudi juga lebih dibuka untuk umroh, dan juga negara-negara juga masih banyak yang menurut perbatasannya kan, jadi kita belum ada mungkin terjadi penurunan pada saat itu, pada saat ini. Ya, baik saudara Dobi, kita masih akan berbincang-bincang dengan narasumber kita dari kantor imigrasi Pati. Namun sebelum kita lanjut, disimak terlebih dahulu jeda iklan yang berikut ini. Ini soal isi paspor, Pak Mok bisa menjawab? Apa gimana? Bareng-bareng aja. Tentu aja ya. Kan kalau itu belum ada. Biar di awal Pak Mok di sini. Iya, boleh. Nah, Mas Bayu udah ada paspor? Belum. Oh, belum makan yang mana? Belum ada rencana keluar negeri. Iya. Di segmen dua nanti kamu. Jadi kita ini ke ini. Kalau kita kalau kan intinya offline-nya ini gitu. Oh iya. Ini tadi ini dulu. Offline-nya di luar. Ini tadi nanyanya ke Sedo ya, sorry. Iya. Isi paspor. Benar sekali, KSP Loji Bali yang beralamatkan di Jalan Gajah Mada nomor 53 Rembang, telepon 0295 691 907, WA 085 327 804 528, memberi pinjaman dengan jaminan BPKB, ada dua maupun berdapat. Syaratnya, Anda cukup membawa BPKB asli, fotokopi STNK 45, fotokopi KK 42, KTP Akhidat, serta kendaraan dibawa untuk cek fisik. Dan KSP Loji Bali juga ada agen tambahan sertifikat, caranya harus nama sendiri. Ayo, tunggu apa lagi? Anda dapat dari sekolah, unit usaha, atau biaya lainnya dengan cepat dan tanpa survei. KSP Loji Bali, solusinya. Ngomongkan kok yang di DP, percaya? Yang jelas juga satu, pajak beragam. Eksplosi proses cepat, kemudian langsung cair. Dan satu lagi, untuk jasa angsuran per Januari ini turun dari 2,25% menjadi 2% saja. Sehat itu mahal. Sehat itu murah. Sehat itu mahal. Sehat Satu menit lagi ya. dengan minyak putus-putus, asam urat, reumati, kesemutan, nyeri sendi, syaraf kejepit, leher tegak, bisa terbantu proses penyembuhannya. Wah, luar biasa ya minyak putus-putus. Bahkan dari artritis, stroke olahraga, bengkak, lebam karena benturan, hanya cukup diolesi saja minyak putus-putus. Minyak putus-putus merupakan solusi sehat dengan cara mudah, tanpa efek samping dan tanpa bahan kimia, terbuat dari bahan alami dari 29 jenis tanaman berkhasiat serta telah memiliki sertifikasi halal dari AKUI dan Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Republik Indonesia. Putus-putus menakjubkan, makanya pastikan tersedia minyak putus-putus di rumah untuk keluarga Anda. Siapa ya? Dapatkan produk ini di Radio R2B Jalan Pemuda Kilometer 3 Rembang. Baik saudara Brobi, masih di acara talkshow bersama dengan kantor imigrasi Pati. Dan di kesempatan kali ini Wahyu juga persilahkan bagi saudara Brobi yang ingin bertanya-tanya seputar pembuatan paspor. Ini bisa langsung telepon di
Isi paspor itu sebuah isi paspor itu sebuah layanan dari kantor imigrasi Pati yang memang dilaksanakan di seluruh Indonesia, di mana paspor itu kita lakukan secara kolektif dan dilaksanakan di luar imigrasi dan menuju lokasi pemohon dengan menggunakan layanan paspor keliling atau model SPR. Kalau untuk yang dapat mengajukan isi paspor ini siapa saja Pak Mongko? Untuk yang mengajukan permohonan isi paspor itu bisa dari BUMN atau perkantoran, pemerintah, TNI, Polri, swasta pun juga bisa, Bisa ya. institusi pendidikan dan lainnya juga. Yang penting ada pengajuan ke kami untuk mengajukan isi paspor. Kalau untuk prosedurnya Pak, pembuatan isi paspor? Untuk prosedurnya ajukan ke proposalnya ke kami atau telepon melalui di CS kami Pati ke kami. Persyaratan pengajuannya 20 sampai 50 orang. Ya, karena sifatnya kolektif Mas Wahyu. Jadi kita nanti teman-teman yang hendak mengajukan, mari silakan. Saya yakin teman-teman para pendengar sahabat R2 Berembang ini punya banyak komunitas, komunitas offroad lah, komunitas sepeda dan sebagainya yang mungkin akan ada tujuan keberangkatan ke luar negeri dan membutuhkan paspor. Silahkan ajukan pada kantor imigrasi kelas 1 non-TP Pati. 20 sampai 50 orang, misal komunitas biasanya agak banyak, 20 orang misal ada yang termasuk boleh juga dengan putra putrinya dan juga ketika akan proses pengajuan monggo saja. Benar, dimungkinkan hal seperti itu. Jadi ajukan saja permohonannya kepada kami, nanti akan dibaca untuk kami berikan pertimbangan. Nanti kebetulan Pak Farhan sendiri nih nanti yang akan banyak berinteraksi berkaitan dengan isi paspor. Mungkin ada tambahan dari Pak Farhan? Ya, sebenarnya isi paspor ini kan pelayanan permohonan paspor di luar kantor imigrasi. Yang pertama itu ya supaya kita tahu ada permintaan, berarti kan kita harus ada permohonan untuk melakukan isi paspor gitu. Yang pertama itu masyarakat atau sahabat R2B yang mau melakukan isi paspor itu harus melakukan permohonan pengajuan isi paspornya dulu gitu. Nah, nanti untuk pengajuannya itu tersebut bisa email ke humas.imigrasi.pati@gmail.com atau bisa telepon langsung ke 0295 386 278 atau bisa ke WhatsApp center kantor, ada nomornya di 0815 7706 444. Oke, bisa langsung mengajukan di situ. Nah, nanti dari situ nanti akan kita verifikasi, kita lihat dulu gitu ada berapa permohonannya, terus juga tempatnya di mana, karena juga kan ini kan permohonan isi paspor ini kan di luar kantor. Berarti kita cuma minta tolong disiapkan tempat. Betul, tempat. Tapi nanti untuk peralatan semuanya nanti kita yang bawa gitu. Kita minta sarana prasarana tolong disiapkan tempatnya. Seperti itu sih Mas. Gitu. Jadi kalau yang mengajukan misal dari warga Rembang, berarti nanti dari petugas kantor imigrasi Pati ke Rembang. Kami yang datang ke Rembang. Silaturahmi lagi dengan Mas Wahyu. Nanti masyarakat Rembang tidak perlu jauh-jauh lagi datang ke kantor, kita yang kesini. Nah, untuk pembayarannya pun kita sudah bisa di semua bank atau mungkin bisa di kantor pos. Kita juga sudah bekerja sama dengan PT Pos Indonesia untuk melakukan pengiriman paspor sampai ke rumah. Nah, jadi nanti kalau memangnya setelah ada isi paspor ini sudah melakukan perekaman biometrik, langsung dibayarkan di bank, lalu habis itu minta PT Pos untuk dikirim ke rumah. Jadi masyarakat Rembang tidak perlu datang lagi ke kantor imigrasi. Pengambilannya pun tinggal nunggu di rumah. Tinggal nunggu di rumah, nanti diantar sama PT Pos. Kalau untuk biayanya tadi kan saya belum tahu itu. Kalau untuk ini ada yang telepon kita tahan dulu pertanyaannya, kita coba sapa dulu yang sudah masuk kali ini. R2B, selamat pagi.
Ya, dengan siapa di mana? Ini saya Eri. Eri. Nah, Ibi? ini mau tanya Pak. Ah. Seumpama kan D itu beda dengan yang ada di kakak. Yang satu pakai D, L-nya pakai D, yang satu itu pakai I gitu. Terus kalau misalkan mau bikin paspor, itu dibutuhkan dulu biar semua sama atau bisa langsung ngurus paspornya dengan KTP aja dulu Pak. Ya. Cukup begitu Bu Eri? Nah, sementara yang betul itu maksudnya yang ada di kakak sama yang betul yang sesuai sama Nah, ini pulsanya tidak cukup nampaknya. Ada Bu Eri tadi yang bertanya berkaitan dengan data diri di KTP dan di KK ada perbedaan. Ini kalau misalnya mengurus paspor apakah harus dibetulkan dulu atau bagaimana sih Pak Junaidu? Ya, pertama kami sampaikan terima kasih kepada Ibu Eri, selalu sehat selalu ya Ibu. Pertanyaan Ibu sering terjadi Mas Wahyu, jadi sering terjadi hal yang semacam ini. Jadi ada perbedaan penulisan antara di KTP dan KK dan juga ijazah misal antara KTP KK dan juga akte lahir. Biasanya kami minta untuk diperbaiki dahulu. Jadi akan lebih baik kalau memang sudah ada perbedaan yang kayak gitu, boleh kok dilakukan perbaikan. Nanti silakan berkait dengan instansi yang mengeluarkan. Misal kalau berkaitan tadi sampaikan ada perbedaan penulisan di KTP dan KK, mungkin ke teman-teman di Dukcapil. Nah, dia kebetulan dekat nih ya dengan RDWB. Jadi bisa nanti dikoordinasikan dengan teman-teman di sana. Jadi pastikan bahwa nama, tempat, tanggal lahir dan seluruh data yang dimiliki itu sama dan sesuai kayak gitu Mas Wahyu. Semoga menjawab. Iya. Gitu. Jadi Bu Eri kalau memang ada perbedaan antara KTP dan KK dibetulkan dulu ya, datang ke Dukcapil biar apa ya lebih gampang ya pengurusan paspornya ya. Kembali lagi pertanyaan yang tadi ingin saya tanyakan berkaitan dengan biaya pembuatan paspor. Ini mungkin bisa dijelaskan Pak Farhan atau Pak Junaidu monggo. Untuk biaya pembuatan paspor sendiri itu harganya tuh atau PNBP-nya itu 350 untuk paspor biasa. Tapi kalau yang paspor elektronik yang mungkin memang imigrasi Pati belum bisa untuk mengeluarkan, tapi mungkin sahabat-sahabat R2B itu mau mengajukan paspor elektronik mungkin ke kantor imigrasi Semarang, maka kita sampaikan juga lah PNBP atau harganya. Untuk paspor elektronik itu PNBP itu 650. Ya. Jadi ada apa namanya 2 kali lipat ya Pak? Betul, benar. Karena pakai microchip jadi mungkin teknologi itu lebih canggih ya. Dan ada banyak kelebihan kalau menggunakan paspor elektronik memang daripada paspor biasa. Bisa disebutkan Pak kelebihannya? Kelebihannya mungkin beberapa sahabat R2B pernah mendengar bahwa kita Direktorat Jenderal Imigrasi punya namanya layanan auto gate di Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Ngurah Rai, di Batam, yang itu dengan paspor elektronik dia di swipe, dicocokin data biometriknya langsung bisa masuk. Jadi uji coba kemarin kurang lebih sampai 5 menit, jadi bisa lebih cepat karena kan mungkin ke depan akan lebih banyak dibutuhkan. Makanya tadi disampaikan oleh Mas Wahyu, kapan nih paspor kantor imigrasi Pati kita doakan bersama nih. Jadi semakin banyak kebutuhan mobilitas sahabat R2B yang mungkin ke luar negeri bisa menjadi salah satu pertimbangan dari Direktorat Jenderal Imigrasi agar nantinya kantor imigrasi Pati juga dapat menerbitkan paspor elektronik. Iya. Gitu saja ya. Amin. Seperti itu. Kalau banyak ini yang menanyakan kayak gitu kan, ada kebutuhan mungkin ke depannya kan kebutuhan lebih banyak. Tapi sejauh ini tadi yang benar disampaikan Pak Farhan, kita hanya paspor biasa dan cukup memfasilitasi masyarakat yang ada di ekskarisidenan Pati kayak gitu Mas Wahyu. Ini ada yang namanya layanan percepatan itu hari jadi ya di Benar sekali. Mungkin Pak Momoko gantian barangkali ingin menjawab terkait dengan layanan percepatan satu hari jadi. Ini berapa lama paspor jadi jika dapat diambil pemohon Pak? Untuk paspor yang biasa itu prosesnya itu dalam 3 hari. Kalau untuk sehari itu mungkin sekitar 3 jam 4 jam ya. Mulai dari permohonan masuk kita proses dulu, setelah diproses nanti kita
diajukan ke pusat baru dikirim ke kami, setelah itu baru cetak. Nah, 1 hari jadinya gitu. Ya, saya menambahkan Mas, berkaitan dengan ini layanan percepatan 1 hari jadi itu merupakan jawaban dari Direktorat Jenderal Imigrasi kepada masyarakat. Jadi banyak masyarakat itu kan kadang ada kebutuhan mendesak, jadi dia minta 1 hari jadi difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Silahkan datang ke kantor imigrasi Pati sebelum jam 12 Mas Wahyu. Jadi karena berkaitan dengan prosesi keuangan di Kementerian Keuangan dan sebagainya. Jadi kami harapkan datang sebelum jam 12, diproses di hari itu, dan benar paspor sesuai komitmen kami, quality assurance kami di hari itu juga paspor jadi. Dan memang pastinya berkaitan dengan biayanya, ada tambahan biaya layanan yang dibayarkan kepada negara. Jadi yang bersangkutan sendiri nanti setelah proses nanti mendapat namanya billing pembayaran. Di situ tertera nama, tempat, tanggal lahir, jenis permohonannya, dan berapa biaya yang harus dibayar. Silahkan bayar sendiri di kantor pos atau bank terdekat, silahkan. Kayak gitu maksudnya. Masuknya langsung ke negara nanti ya? Masuk ke negara. Jadi pembayarannya kan bukan ke kita, Iya. tapi kan langsung pembayarannya itu lewat via bank atau via PT Pos Indonesia bisa. Sudah di kantor imigrasi, sebagai tambahan informasi Mas Wahyu, di kantor imigrasi kelas 1 non TPI Pati sekarang sudah cashless semua. Tidak boleh ada transaksi tunai di tempat sana. Jadi begitu selesai prosesnya silakan ke diberikan billing pembayaran. Bisa lewat Tokopedia Mas Wahyu, bisa lewat kantor pos atau bank-bank yang sudah ditentukan. Kayak gitu. Ya, baik saudara 2B, itu dia banyak sekali penjelasan yang sudah disampaikan oleh narasumber kita dari kantor imigrasi Pati berkaitan dengan pembuatan paspor ya. Nah, kita masih akan berbincang banyak di kesempatan kali ini, namun kita simak terlebih dahulu jeda iklan yang berikut ini. Ini nggak begitu beneran. Iya, baik. Nanti mungkin Cek. Agak Berarti agak kurang dekat. Iya, agak orangnya agak ketat. Agak dekat dan agak keras Bang. Tadi abis si donor. Ini semua itu. Iya. Masalah paspor untuk jamaah haji. Nah, sepertinya nanti untuk yang segmen 6 ini ditanyakan ya Mas ya, Oh, yang di segmen 5 sama segmen 4 sampai ke 6, karena kan ini kan untuk sosialisasi untuk isi paspor saja kan, kalau itu mungkin nanti langsung ke tempat pelaksanaan yang tanggal Yang di sana, yang di nanti Bang Haji. Berarti nanti cuma sampai segmen berapa sih? 5? Apa? Segmen 5 boleh nggak Pak? Jadi 4 dan 6 dia. 4 itu Kalau yang dekat empat, yang Empat kan tadi kan sudah kita bahas ya. sedikit. Jadi yang dari 3 langsung ke 5. 3 ke 5 aja. Segarnya air kelapa, dapur vitamin dan mineral. Minus orange juice dengan vitamin C. Nggak boleh tahu dari mana aja asalnya. Dari situ Bondo saya. Ke Jakarta. 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 Kalau Semarang. Semarang. Tapi aslinya Jogja. Bondo ini. Dia Udah berapa lama berarti di imigrasi Pati? paling lama Paling lama juga. Paling lama saya kalau di Pati. Oh. Jadi kalau paling lama bekerja beliau, habis itu beliau, nah, habis itu tarik saya. Ini paling bontot. Yang kecil. Kalau saya baru 3 tahun. Di sini. Di sini.
anggaran untuk segera Segera keluar. segera iya belum wakil Kalau apa namanya mutasi gitu yang menemukan dari pusat. Ya dari kementerian. Kementerian kan Direktorat Jenderal Imigrasi kan di bawahnya Kementerian Hukum dan HAM. Jadi untuk mutasi pegawai itu yang mengeluarkan dari kementerian. Berarti untuk bisa menetap di satu daerah itu susah mas. Oh, kalau untuk yang staf yang tidak mengikuti pendidikan lagi akan menetap di satu tempat. Tapi kalau misalnya ada pegawai yang mengikuti pendidikan, itu nanti ada kemungkinan untuk dipindah-pindah. Gitu. Atau mungkin nanti untuk pejabat teknisnya itu pasti pindah. Pasti yang pejabat tinggi ya. Iya, pasti. dalam waktu kemana kapan Sini kan mulai ya. Dari kawasan Jalan Pemuda kilometer 3 rumah. Inilah R2B. Terus melaju dari kawasan Jalan Muda kilometer 3 Rembang Raya 2B Top Gonjol. Baik, saudara 2B, kita masih berbincang-bincang dengan narasumber kita dari kantor Imigrasi Pati, dan kita akan kembali bertanya-tanya kepada tamu kita di kesempatan kali ini. Nah, ini berkaitan dengan paspor bagi jemaah haji atau umroh. Ini apakah masih ada yang mengajukan sampai saat ini, Pak? Oke, untuk saat ini, untuk khususnya jamaah haji yang tadi sudah saya sampaikan sebelumnya, untuk jamaah haji tahun 2020 itu kan tertunda karena pandemi. Iya. Lalu tahun 2021 juga sudah belum yang tahun 2020 itu belum berangkat, masih tertunda juga Iya. tahun 2021. Berarti kan ini mundur sampai tahun 2022. Iya. Kalau pada tahun 2020 kita sudah menyelesaikan calon jamaah haji untuk yang tahun 2020. Tetapi yang tahun 2021 ini kan mungkin yang tahun 2020 itu masa berlaku paspornya masih bisa untuk berangkat, tapi pada tahun 2021 kan mungkin masa berlakunya sudah habis. Nah, itu yang kita melakukan pelayanan untuk calon jamaah haji gitu, yang sudah paspor yang sudah habis, mungkin mohon maaf mungkin ada yang sudah meninggal dunia lalu diganti dengan calon jamaah haji lainnya, baru itu yang kita yang melakukan pelayanan. Tapi untuk saat ini untuk umroh saat ini walaupun jamaah umroh ini belum bisa berangkat, tetapi tetap ada permohonan untuk umroh sendiri gitu mas gitu, karena kan ya terkait mungkin dari jamaahnya sendiri mungkin untuk siap-siap nih gitu kan, apalagi kan sekarang juga mungkin sudah diperlakukannya new normal, mungkin kedepannya dari Arab Saudi itu mungkin akan membuka perbatasan juga, sudah boleh menerima jamaah-jamaah umroh dari negara-negara lain. Untuk persiapan tetap kita akan melakukan pelayanan mas. Jadi yang new normal ini kita sudah secara ini kita sudah bilang kita sudah buka pelayanan secara buka, tapi dengan protokol kesehatan, karena kan ini era new normal masa pandemi, dengan new normal ini ya dengan protokol kesehatan sudah kita laksanakan seperti itu mas. Kalau per hari mungkin kalau yang untuk khusus ini haji atau umroh biasanya berapa di masa sekarang ini yang mengajukan? Kan tadi sudah bilang untuk satu harinya itu 15 sampai 20. Nah itu beragam itu tujuannya mas, bisa untuk umroh atau mungkin untuk bekerja atau mungkin ada tugas dari kantor yang harus melakukan perjalanan ke luar negeri, itu semuanya beragam. Tapi untuk secara keseluruhan dalam satu harinya itu 15 sampai 20 mas. Kalau persentasenya paling banyak memang untuk bekerja atau haji dan umroh? Umroh mas. Banyak umroh. Iya sudah pasti itu umroh mas. sebagai informasi saja mas, di 2019 hampir 67% permohonan di kantor imigrasi kelas 16 TB Pati itu untuk melaksanakan ibadah umroh.
Karena kita kan tidak menutup mata bahwa posisi kami itu berada di jalur Pantura yang mungkin secara historis keagamaan itu amat sangat kuat. Jadi amat sangat besar calon jemaah umroh yang mengajukan permohonan paspor di kantor imigrasi kelas 1 Menteri Pati. Khusus untuk haji, kita itu berkoordinasi dengan kantor Kementerian Agama kabupaten yang ada. Jadi teman-teman calon sahabat-sahabat R2B sekalian yang kemarin mungkin merasakan sendiri yang kemarin mengajukan permohonan paspor dalam rangka ibadah haji terfasilitasi dengan bantuan Kemenak. Jadi koordinasi kita dengan kantor Kemenak di 4 kabupaten. Mohon maaf, di 5 kabupaten. Kudus juga ikuti kami berkaitan dengan pelayanan permohonan paspor haji berjalan dengan sangat baik. Nah, khusus kalau di Rembang kita sering koordinasi dengan seksi pelayanan haji dan umroh kantor Kemenak Rembang yang sangat-sangat suportif mendukung kegiatan-kegiatan seperti ini, gitu Mas Wahyu. Nah, ini mungkin segmen terakhir ya, berkaitan dengan fasilitasi bagi pemohon disabilitas ini ada apa tidak di kantor imigrasi Pati? Oke. Untuk pemohon yang disabilitas atau yang difabel itu kita kantor imigrasi sudah berkomitmen dalam rangka pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat gitu. Jadi di kantor imigrasi kita sudah menyediakan dari masuk sudah ada tersedia tempat parkir khusus untuk yang disabilitas, lalu juga ada layanan untuk yang ubin ya Mas, ubin yang landai yang bisa untuk kursi roda. Lalu di dalamnya juga nanti kita akan untuk yang disabilitas kita ada sign block. Jadi mudahkan dia. Itu juga untuk permohonan itu juga kita prioritaskan. Jadi jangan sampai kaum rentan dan kaum disabilitas itu menunggu lama di kantor imigrasi gitu. Jadi sudah ada booth khusus untuk proses permohonan biometrik. Sudah ada booth khusus juga. Nanti mungkin pada saat menunggu dia itu tidak mendapatkan nomor antrian, tetapi nanti akan dipanggil secara manual karena kan dia salah satu yang spesialitas seperti itu. Nah juga di kantor imigrasi juga kita sudah menyediakan guiding block yang blok warna kuning itu. Kalau yang di trotoar itu kan ada yang warna kuning itu kan untuk yang tunanetra supaya dia tahu itu kan jalan-jalannya gimana bisa jalan, gimana bisa berhenti. Dan juga kita juga ada buku panduan huruf braille juga di situ. Di situ ada informasi-informasi tentang permohonan paspor semuanya supaya penyandang tunanetra ini tahu persyaratan apa saja yang dibutuhkan, lalu biayanya berapa, semuanya tersedia informasinya di buku tersebut. Jadi bentuk komitmen dari kantor imigrasi kelas 1 Menteri Pati untuk menyelenggarakan pelayanan ramah HAM Mas Wahyu. Jadi benar-benar tadi yang disampaikan, kita mencoba memfasilitasi kebutuhan apa dari teman-teman disabilitas ini. Sebagai informasi saja, kita pernah didatangi oleh adik-adik dari salah satu sekolah luar biasa di Kabupaten Pati untuk mencoba merasakan fasilitas yang tersedia. Jadi benar-benar kami tidak hanya sekedar teori, tapi memang benar mempraktikkan bagaimana mereka yang diberikan kelebihan kalau kami dan spesial di mata kami menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada. Jadi banyak apresiasi yang diberikan. Mungkin juga ada masukan-masukan yang itu menjadi perbaikan bagi kami untuk memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat, apapun itu, apapun kondisinya. Oke, yang layanan ramah HAM ini kan juga merupakan perhatian dari kantor wilayah Kemenkumham Jawa Tengah juga, yang dimana setiap tahunnya itu melakukan pendampingan dan evaluasi. Dan juga kita kemarin mengundang dari SLB supaya kita tahu apakah fasilitas kita apakah sudah cukup atau perlu ditambahkan lagi atau ada kekurangan. Kita perlu masukan karena kan kita juga untuk itu kan kita masih awam ya. Jadi kita mengundang supaya tahu nih apa nih yang kurang di kita gitu, apakah kurang ini, kurang apa, kan kita perlu masukan saran juga seperti itu. Baik, ini karena sudah memasuki sesi akhir, barangkali ada
closing statement. Pak Koko mungkin ada yang ingin disampaikan apa atau monggo siapa yang ingin menyampaikan Oke. statement. Untuk layanan isi paspor khususnya di Kabupaten Rembang, kantor imigrasi akan melakukan pelayanan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang tanggal 25 dan tanggal 26. Senin dan Selasa. Sehingga Selasa. Mungkin sahabat R2B mungkin mau tahu isi paspor kayak apa, atau mungkin mereka ada yang mau melakukan permohonan paspor, silakan datang ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang tanggal 25-26. Kita membuka kuota itu satu harinya itu sebanyak 25 orang. Gitu, silakan masyarakat Rembang atau sahabat-sahabat R2B yang mau datang menggunakan fasilitas isi paspor, silakan datang ke kantor imigrasi, ke kantor Kementerian Agama gitu. Dan ini juga merupakan salah satu layanan dalam memperingati Hari Dharma Karya Dika. Betul, kami lagi ulang tahun ini. Jadi Kalau persyaratan yang harus disiapkan mungkin kalau nanti mau datang pas tanggal 25-26 itu. Oke, yang persyaratan utamanya tadi kan saya sudah sebutkan. Yang pertama itu KTP, yang kedua itu KK, kartu keluarga, yang ketiga itu ijazah, bisa diganti dengan buku nikah atau bisa diganti dengan akta kelahiran. Lalu mungkin yang mau tujuannya umroh ada surat rekomendasi dari Biro Perjalanan Umroh dan dari Kementerian Agama. Lalu kalau yang mau untuk bekerja ke luar negeri ada rekomendasi dari Disnaker. Udah itu aja Mas gitu. Nah kalau memang yang mau umroh baru ada rekam umrohnya, kebetulan kita penyelenggaranya ada di kantor Kementerian Agama, bisa langsung buat di situ. Bisa diproses Sekalian ya. Iya. Jadi satu tempat bisa dibantu. Ya, dan jangan lupa tadi ya, soal data jangan sampai Betul. Sama ya? Betul, pastikan sama. Saya menambahkan aja jangan lupa di fotokopi, Oh iya. nampak, Oke. dan juga bawa materai 10.000 satu buah untuk nanti ditempelkan di surat pernyataan, ya gitu Mas Wahyu. Ya di fotokopi dan aslinya juga Aslinya dibawa. dibawa ya. Iya, di fotokopi tapi aslinya dibawa. Karena harus diverifikasi kopi secara aslinya, Iya. gitu Mas Wahyu. Ya baik saudara 2B, di kesempatan pagi hari ini kita sudah berbincang banyak bersama dengan narasumber kita dari kantor imigrasi Pati berkaitan dengan pembuatan paspor. Dan bagi saudara 2B yang barangkali ingin bertanya berkaitan dengan isi paspor atau pembuatan paspor, bisa datang langsung ke kantor Kementerian Agama ya, tanggal 25 dan 26 hari Senin dan Selasa mendatang. Baik, kali ini saya Wahyu yang bertugas mohon pamit terlebih dahulu. Terima kasih Pak Farhan, kemudian Pak Junaidu dan Pak Koko Sama-sama. sudah hadir di kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi masyarakat. Baik, Wahyu yang bertugas kali ini pamit. Selamat siang dan salam. Kawasan Jalan Pemuda kilometer 3 Rembang. Inilah Laptop juga. Halo. Kalau di trace Bu Eri ketika masuk